Salah satu isu penting terkait dengan percakapan di seputar isu-isu terkait sosial politik kebudayaan di tanah air kita adalah kita sepertinya sedang menghadapi sebuah fenomena yang sedang viral di mana-mana, yaitu apa yang dinamakan dalam psikologi sosial atau psikologi massa itu sebagai gangguan kesehatan mental kolektif. Kita menjadi orang yang curiga pada orang lain dan selalu membangun sikap kewaspadaan tingkat tinggi. Karena orang lain kita tempatkan sebagai saingan kita, lawan kita, rival kita, musuh kita. Dan kita ingin menjatuhkan orang lain, mengalahkan orang lain. Dan kita bertepuk tangan ketika orang lain itu kalah, kita permalukan dan kita bisa kalahkan dengan sangat telak. Kita rame-rame selalu ingin berharap bahwa orang lain yang kita tempatkan sebagai musuh kita itu akhirnya mengakui bahwa kita hebat dan karena itu mereka mau kita bawa dalam sikap hormat dan respek kepada kita. Nah teman-teman, bagian penting dalam rangka kita menelaah misalnya isu-isu sensitif terkait dengan bangsa kita. Fufu-fafa tidak selesai-selesai. Kemudian isu di seputar masyarakat yang banyak belum move on dan belum legowo menerima bagaimana Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden hari ini dan selalu ingin menciptakan kegaduhan dalam masyarakat kita, bahkan menciptakan rasa tidak percaya pada rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Maka bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk membaca hal ini? Apakah kita memang mau masuk lebih jauh ke dalam persoalan psikologi sosial yang membuat kita pada akhirnya menjadi orang yang sepertinya secara kolektif berjemaah mengalami gangguan mental? Nah, selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, isu kesehatan mental sekarang menjadi fenomena hampir di semua bidang kehidupan. Tingginya tingkat stres orang dan meningkatnya angka bunuh diri pada berbagai macam lapisan sosial itu membuat kedaruratan terkait dengan kesehatan mental menjadi isu penting. Belum banyak orang yang mengkaitkan antara isu di seputar politik dan sosial dalam masyarakat kita dengan persoalan gangguan kesehatan mental. Saya ingin coba untuk memberikan tesis yang saya ingin katakan bahwa isu-isu di seputar fufu-fafa dan gagalnya kita menerima sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Prabowo itu salah satu indikator yang sangat mengena dengan isu di seputar kesehatan mental. Jangan-jangan kita termasuk orang yang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental. Kita menjadi orang yang curiga pada orang lain. Dan kecurigaan kita itu bukan kecurigaan yang normal, yang wajar, tetapi sudah penuh dengan upaya untuk menghilangkan orang lain. Sehingga negative thinking kita itu kemudian kita usahakan diterjemahkan dalam tindakan nyata, dalam praksis nyata. Sehingga kita berusaha agar orang lain itu lenyap dan tidak lagi ada dan eksis oleh karena faktor kebencian yang kita mau tunjukkan. Itulah saya kira teman-teman yang harus kita waspadai ketika kita tanpa sadar terjebak dalam lipatan-lipatan berbagai macam konspirasi yang kita mau lihat itu sebagai bagian dari bagaimana isu kesehatan mental itu membuat kita menjadi orang yang serba curiga pada orang lain dan mengembangkan kewaspadaan, tapi kewaspadaan yang membuat kita menjadi orang yang sulit menerima orang lain
dalam kapasitas dan kemudian orang lain itu dalam pengertian bahwa mereka juga punya hak yang sama. Hak politik, hak sosial, dan hak kebudayaan yang kita harus menunjukkan sikap respek kepada mereka. Ketika kecurigaan kita itu teramat besar dan dibungkus atau dibalut dengan kebencian yang teramat sangat, maka saya katakan bahwa itulah celah bagi isu kesehatan mental atau gangguan mental akan menyasar pada kita aktor-aktor politik yang secara sadar masuk dalam situasi kehidupan sosial politik kebudayaan yang ada di tanah air kita. Termasuk tidak habis-habisnya kita bicara tentang Fufu Fafa, tidak habis-habisnya kita berusaha untuk mendemigrasi bahkan mendelete sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka, bahkan mengembangkan politik kebencian terhadap orang yang bernama Joko Widodo misalnya. Saya katakan teman-teman bahwa jangan-jangan kita perlu curiga bahwa kita sedang mengidap penyakit kesehatan mental yang sangat akut. Nah, disinilah teman-teman psikologi massa menolong kita untuk tidak menjadi manusia massa, manusia yang sedang mengalami penyakit kesehatan mental yang berjemaah. Kita harus menjadi makhluk atau manusia otentik. Manusia otentik itu artinya apa? Manusia yang asli, manusia yang sesungguhnya, manusia yang mengerti tentang dirinya. Ia bisa menjaga jarak dari berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan sosial, politik, kebudayaan yang membuat kita menjadi orang yang tidak waras dalam membaca realitas di sekitar kita. Kita terjebak dalam konspirasi Fufu Fafa. Kita terjebak dalam konspirasi memusuhi Gibran Jokowi. Kita menjadi orang yang terjebak dalam konspirasi yang lain-lainnya. Termasuk kita selalu menggunakan diksi-diksi yang melemahkan proses demokratisasi kita yang berlangsung normal dan wajar, bahwa memang dalam rangka demokrasi selalu ada kontestasi, selalu ada ketegangan, selalu ada kelompok A, kelompok B, dan banyak kelompok-kelompok yang lain yang punya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi ketika kebencian membalut kita semua, maka kita kehilangan roh dari demokrasi itu sendiri sebagai deliberasi, artinya diskusi dan dialog yang membuka kesempatan siapapun yang berbeda pandangan dengan kita punya hak yang sama untuk didengar, untuk menyampaikan maksud dan pandangannya, dan kita menjadi orang yang harus mengubah cara pandang yang negatif thinking menjadi cara pandang yang positif thinking. Memang teman-teman, kita tidak mau menjadi orang yang teramat polos, dan karena teramat polos kita menjadi orang yang kemudian begitu saja melihat bahwa ada banyak orang yang punya 1000 macam kepentingan yang tanpa sadar itu menjadi orang yang membuat kita menjadi sulit menerima orang lain. Lalu kita seolah-olah dengan positive thinking kita menjadi orang yang membuat situasi jadi baik-baik saja. Tidak, teman-teman. Kita perlu mengembangkan kecurigaan. Tetapi kecurigaan yang berlebihan itu juga menandai bahwa jangan-jangan kita menjadi orang yang terganggu kesehatan mentalnya. Kita justru ingin menjadi orang yang curiga, tetapi curiga yang konstruktif. Curiga yang mengembangkan kedewasaan dalam berpolitik, bersosial, berkebudayaan. Itulah demokrasi yang harus dibangun sebagai demokrasi deliberatif. Artinya semua orang punya kesempatan menyampaikan, mengaktualisasi dirinya, tetapi kita ingin mencari titik temu yang bersama-sama ingin kita baktikan bagi hidup bangsa dan negara kita. Karena itu teman-teman, mari ketika kita terjebak dalam situasi perdebatan yang tak habis-habisnya, jangan-jangan kita menjadi orang yang sama-sama harus disebut sebagai orang yang sedang terjebak dalam isu di seputar gangguan kesehatan mental. Ketika kita menjadi orang yang terganggu mental kita, dan itu terjadi secara masif, secara berjemaah, maka hati-hatilah bahwa masyarakat kita sebetulnya juga sedang mengalami penyakit yang sama. Kita sedang mengalami sakit yang sama. Dan ketika kita mengalami sakit secara kolektif, maka hati-hatilah mungkin kita tidak akan pernah mencapai arti dan tujuan dari demokrasi kita yang menyehatkan kita semua. Akhiri konspirasi dan politik kebencian yang membuat kita mengalami sakit yang parah, sakit secara mental dari kita sebagai bangsa dan negara.